Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Subhana Vivi, NIM 114230083. Di sini saya akan menjelaskan praktikum SIL acara kedua. Di sini yang pertama-tama kita harus mendownload aplikasi ArcGIS atau ArcMap, kemudian mendownload dan langkah pertama itu kita klik My Templates, Bank Map, kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita klik Customize Mode, kemudian kita checklist Break Analysis, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, Menu. Dan langkah selanjutnya kita klik table of content layer dan ke properties. Nah, untuk memunculkan favorite seperti ini agar memudahkan kita klik projected coordinate system, lalu kita pilih UTM, lalu kita cari WGS 1984 yang shorten, lalu kita cari yang 49S. Kalau misalnya mau menambahkan ke favorit, kita klik kanan, lalu ini akan muncul. Karena saya sudah menambahkan ke favorit, makanya tidak bisa diklik. Kemudian langkah selanjutnya kita akan add data kanan. Lalu di sini connect to folder. Lalu kita cari dokumen untuk acara kita. Jadi saya akan menggunakan ini. Kemudian kita klik kata JPG kita di sini menggunakan Kabupaten Blora. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uh, kita menggunakan add control untuk uh, kita mengklik pada grid di bagian kiri atas dan juga bagian kanan bawah. Kita tarik keluar, klik kanan, input X dan Y. Untuk X-nya itu 520.000. Kemudian untuk uh, yang Y-nya itu kita ketik 924. Nah, jika tidak terlihat, kita klik kanan, lalu zoom player akan muncul kembali. Dan kita lakukan hal serupa pada grid yang bagian kanan bawah. Untuk mengecek apakah data kita benar atau kita mau merevisi data yang kita input, kita klik ke view link table, lalu kita masukkan ini bagian Xmap dan juga YMap-nya kita revisi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu georeferencing. Kita update georeferencing. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buka katalog, lalu kita mengkoneksikan folder yang akan kita gunakan. Lalu kita klik kanan, kita new, sini kita pilih save file, kita ketik batas, lalu jangan lupa karena batas administrasi itu tipenya polygon, kita klik polygon, kita klik edit dan kita klik WGS 1984 yang 49S. Oke, kita klik OK, maka akan muncul di table of content batas administrasi dan kita tekan lagi, kita new untuk menambahkan sungai, jalan, dan juga titik.
Nah ini tipenya polyline, kita pilih polyline, kemudian koordinat sistem juga kita samakan, kita klik OK. Selesai sudah, lalu misalkan, lalu yang terakhir ada simbol titik. Itu fitur tipenya poin. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan pada batas administrasi, kita edit fitur, start editing, lalu kita pilih create fitur pada batas administrasi, polygon, lalu kita pilih 3 batasan wilayah. Di sini saya akan menggunakan Bogorejo, Chiken, dan juga Sambong. Lalu kita akan mendelineasi dengan titik seperti ini. Kemudian jika kita ingin menutupnya, bisa kita ngeklik 2 kali. Nanti akan tertutup seperti ini. Lalu kita yes. Ini untuk color dan kita warna dengan warna cerah putih. Nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ke fitur, kemudian kita ke cut polygon tool untuk jika sudah selesai kita klik 2 kali, jadi akan terpisah. Kita juga lakukan pada bagian satunya. Kali. Setelah selesai, kita bisa untuk stop editing. Ini akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan mengeklik kita untuk hal yang serupa menggunakan fitur. Kita lakukan dulu, kita pilih salah satu sungai. Setelah kita bisa Ctrl Z untuk mengunduh. Dan kita selesaikan. Oke, selanjutnya kita stop editing. Lakukan hal yang sama pada jalan dan juga titik. Jika terdapat kesalahan, kita bisa mengklik edit vertex atau reshape fitur tool. Karena sini saya tidak ingin mengedit, lalu kita stop saja editing, kita save. Selanjutnya kita mengupload titik sama tadi, fitur titik poin. Sampai kita stop editing. Kita save. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan kontur, yaitu kita menggunakan aplikasi, kita menambahkan aplikasi Global Mapper.
Lalu kita open data file. Sini kita buka data dem yang sudah kita download. Ini saya akan menggunakan data Demnas Jawa. Dan nantinya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik file, data file, lalu kita masukkan batas administrasi yang sudah kita buat di ArcMap. Di sini saya sudah mendapatkan atau menginput batas administrasi yang telah kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat kontur dengan mengklik create contour. Di sini pada bagian kontur interval kita gunakan rumus 1/2000 dikali nilai skala, atau kita bisa menyesuaikannya. Saya akan menggunakan interval kontur 25. Dan kita klik contour bounds, kita buat box, lalu kita buat kotakan di batas administrasi yang telah kita tadi. Kita klik OK. Dan sini akan muncul kontur. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bagian generated contour. Kita klik kanan, kemudian kita klik layer, kemudian export. Sini kita checklist yang generate contour. Oke. Dan di sini kita cari yang shape file. Oke. Kemudian kita klik export lines. Dan kita akan masukkan ke file yang akan kita inginkan. Kita ketik IK 20. Oke, kita tunggu. Jika sudah, kita balik ke ArcMap. Kemudian kita menambahkan data tadi, ini IK 25 Blora. Kita add, kita close, lalu akan muncul konturnya. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke geoprocessing, kita klik. Nah, untuk input fiturnya kita gunakan yang IK ini, kontur IK ini. Untuk klik fiturnya kita gunakan batas administrasi. Nah, untuk kita output fitur kelasnya kita biarkan saja agar memudahkan prosesnya dan dapat diklik dengan sempurna. Lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu hingga proses klip berhasil yang ditandakan dengan ada penanda di bagian kanan bawah. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka tandanya sudah berhasil. Lalu kita unchecklist saja. Ini yang IK 25 bloranya. Setelah itu kita klik kanan pada bagian yang kontrol kita klik tadi. Kemudian kita open attribute table. Lalu kita klik kanan pada bagian elevasi. Kita fit calculator. Nah, untuk menghapus meter pada bagian elevasi yang tadi, yaitu kita menambahkan rumus. Kita klik parsnya itu Python elevation, lalu kita ketik replace.
Ini sudah berhasil. Kemudian kita ke table option ini, lalu kita pilih add field. Ini kita tulis IKA. Ini yang sorry tetap. Kemudian kita klik kanan di bagian IKA-nya, kita field kalkulator. Kemudian kita masukkan rumus lagi. Kita ubah dulu parsesnya ke VB script. Lalu kita pilih elevation. Elevation terus spasi M OD. Kemudian IK-nya kita kalikan 4 jadi 100 sama dengan 0. Nah, jika sudah muncul minus 1 seperti ini, tanda sudah berhasil, yang menandakan di sini itu ada indeks kontur. Kemudian terus lalu kita klik kanan batas administrasi. Kemudian kita open attribute table. Lalu kita add field. Ini kita tambahkan penggunaan lahan atau PL. Kemudian di tipenya kita ganti ke teks. Untuk panjangnya kita sesuaikan saja. Sini saya menggunakan 50. Tapi ke OK. Kemudian kita akan start editing. Di sini kita akan memilih penggunaan lahan. Ini ada ladang, ada sawah, ada pemukiman. Sudah kita stop editing. Lalu langkah selanjutnya sama kita lakukan hal serupa pada sungai, jalan, dan juga titik. Field. Kita main sini keterangan. Tambah teks. Oke. Kita edit start editing. Dan di sini kita akan menggunakan simbol titik pendidikan, kemudian masjid dan gereja. Stop editing. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kemudian kita properti simbologi
kategoris, kemudian di bagian kemudian untuk yang value fieldnya itu kita pilih IK add all values. Nah, untuk menggantinya kita bisa double klik. Untuk warna kita bisa memilih electron gold. Untuk tebalannya karena ini untuk indeks maka kita buat lebih tebal, jangan menggunakan dua. Kemudian yang pada interval konturnya kita juga sama menggunakan electron gold. Tebalnya kita menggunakan 0,5. Oke, lalu kita apply. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita sama melakukan simbologi juga pada batas administrasi. Kita properties, simbologi, kategoris. Lalu di sini kita pilih penggunaan lahan, add all values. Kemudian kita akan ganti ladang. Nah, untuk menambahkan simbol RBI kita pilih style reference, kemudian add style tulis, lalu simbol RBI tambahkan. Dia akan muncul seperti ini, lalu kita search saja, bisa langsung search ladang. Tegalan untuk ladang. Untuk outline colornya kita pilih color. Pemukiman kita gunakan yang sosial budaya. Oh iya, tebalnya juga kita sesuaikan. Nah, jika sudah, kita bisa mengklik apply. Oke. Lalu kita klik properti simbologi, kategoris. Sini kita pilih yang keterangan, values. Nah, untuk sungai kita sudah menginput simbol RBI, lalu kita klik saja apply. Oke, juga dengan jalan, karena di sini saya menggunakan jalan kolektor, maka kita sesuaikan dengan apa yang ada di RBI. Kita cari jalan kolektor. Ini jalan kolektor. Oke. Dan nanti di sini akan muncul jalan kolektor. Lakukan hal yang serupa pada simbol titik, kita properties, simbologi, kategoris, keterangan, tulis. Nah, di sini kemudian kita akan menggunakan geoselective out, lalu kita sesuaikan, kurang juga kita sesuaikan.
guys, masjid, kita gunakan nama masjid, gunakan ini. Nah, ini kan baru gunakan yang tadi. Kita apply, oke. Kemudian akan menjadi hasil yang sudah kita buat akan menjadi seperti ini. Lalu kita eh, akan melakukan labeling. Label, label fitur in display nya kita ganti ke define classes of fitur, dan kita ke SQL query, kita sama dengan getting values, lalu kita yang satu. Kemudian ini kita ganti ke elevation, biasanya kita udah masukkan rumus elevation plus kasih M, ubah ranking Roman 12. Terus untuk placement property-nya di paralel kita pilih underline, dan jangan lupa duplicate labels, yang bagian remove duplicate labels-nya kita checklist. Kita apply, oke. Selanjutnya kita juga akan melakukan hal serupa pada labeling di, maaf ya ada yang kelewat. Kita klik mas menambahkan halo untuk menambahkan background. Nah, sudah terlihat kan bedanya sama yang tadi untuk menambahkan background putih di label. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melabeling semua komponen yang ada di kita. Untuk batas administrasi, sungai, jalan, dan juga titik, kita pilih label and way, dan ini kita ganti ke penggunaan lahan. Untuk yang bagian batas administrasi, sungai, jalan, dan juga titik tidak menggunakan expression, tapi juga diganti tensi Roman, ukuran juga kita sesuaikan. Dan placementnya kita pilih remove duplicate label, kemudian checklist yang only place label inside polygon. Oke, apply, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita lakukan di sungai, label checklist di bagian keterangan, ini Times New Roman, kemudian sama juga di masnya kita menggunakan halo. Placement properties-nya kita paralel underline, kemudian remove duplicate label, above-nya kita checklist. Tadi guys, kita cek yang tadi juga. Above-nya kita checklist.
Kemudian eh, pada bagian jalan juga kita labeling. Kemudian yang terakhir kita ke titik sama berbasis. Kemudian eh, change location, lalu kita pilih prefer top center all allow. Kemudian eh, setelah itu kita klik OK dan apply OK, dan nanti akan menjadi seperti ini. Sudah selesai. Lalu untuk save-nya kita bisa save as, dan eh, kita bisa save di folder yang kita mau. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.